sudah 3.000 tahun. Akhirnya aku berubah wujud manusia, tapi masih tidak bisa menggunakan sumpit. "500 tahun lalu, orang yang menyelamatkan nyawamu sudah bereinkarnasi dan berubah rupa. Ini adalah potret orang yang menyelamatkanmu. Agar bisa segera menjadi dewa seperti orang tua, harus mengumpulkan pahala. Pergi ke dunia manusia untuk membalas budi. Ya, budi setitik, Yuncu pasti akan membalasnya dengan deras. Tidak jadi membalas. Salah-salah tidak boleh pergi. Olangi. Ya, aku balas. Cara terbaik membalas budi adalah menyelesaikan masalah genting yang dihadapi orang yang menyelamatkanmu. Cari jodoh untuk cucuku, hadiah besar untuk mendapatkan anak. Hadiah besar untuk mendapatkan cicit. Asyik, kalau begitu aku akan menikah denganmu. Aduh, Gadis-gadis, di dunia manusia, tidak boleh sembarangan seperti ini. Ya. Sebelum bertemu orang yang menyelamatkanmu, harus ganti baju dulu. Sudah dapat. Ayah ibu, aku akan bersiap-siap turun gunung. Orang yang menyelamatkanku, aku datang mencarimu. Jangan main licik. Aku tidak suka seperti ini. Oh ye, ampunilah Nayaoku. Suhian, kau tunggu saja. Bos tidak akan membiarkanmu. Orang yang menyelamatkanku, di mana kau? Suamiku. Suhian, kenapa kau lagi-lagi ditolak tunangan? 108 tunangan, semuanya kabur karena takut padamu. Setiap hari wajahmu masam, seperti hantu yang menakutkan. Tidak ada satupun wanita yang berani mendekatimu. Suamiku, aku tidak akan melepaskanmu. Suamiku, siapa yang memanggilku suami? Wah, ada rezeki bagus. Kenapa kau masih menyembunyikannya dariku, kakek ini? Anda salah paham, ini orang lewat, tutup telepon. Kamu. Bocah kurang ajar ini. Suamiku. Jangan sembarangan memanggil. Oh, belum jadi suami, orang yang menyelamatkanku. Sinting. Aduh, Bos Su, ini siapa? Sinting. untung aku punya ilmu, lihat kau mau lari kemana. Sebenarnya kamu mau apa sih? Kamu benar-benar penyelamatku. Aku tidak mengenalmu. Siapa kamu? Aku bukan. Aku datang untuk membalas budi. Kamu, Apakah kamu dikirim oleh musuhku? aku, Ini kan anak durhaka yang diusir dari keluarga Sao. Kakak Baiku Suhian. Hahaha. Lihatlah anak mantan istrimu, sudah menjadi sampah. Sampai berani mengganggu wanita di jalanan.
Ayah, orang seperti ini tidak pantas menyandang marga Shao. Untung dulu ikut marga ibumu, kalau tidak. Yang memalukan adalah keluarga Shao. Kalau bukan karena menghormati almarhum kakek, aku akan memukulmu setiap ketemu. Anak durhaka, sikapmu bagaimana? Persis seperti ibunya, mana bisa dibandingkan dengan anak kita berdua. Lagi pula kan kamu sudah mengusir mereka dari rumah. Jangan marah lagi. Penyelamat marah. Bukankah itu karena kamu, wanita licik yang merebut posisi? Siapa yang kau sebut wanita licik? Berani-beraninya. Nok, kenapa denggomu? Dasar anak sialan. Ibu, kenapa kamu juga ke sini? Main apa kamu? Berani-beraninya. Aku akan bersujud padamu. Nok, kamu benar-benar pembawa sial. Guk 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 guk. Sayang, kenapa denganmu? Nak, tidak bisa berhenti. Nok. Sayang, kamu ini. Penyelamat. Si bos Shao itu? Bos sudah pergi. Lain kali saja bersujudnya. Pulang cepat, ini. Penyelamat, pelan-pelan. Penyelamat. Lihat, kan aku bilang datang untuk membalas budi. Aku, 1 juta? Kita sudah tidak berhutang budi. tapi aku benar-benar bukan karena uang. Penyelamat, bisakah kamu memberiku tempat tinggal? Tidak bisa. Jangan ikuti aku. Penyelamat. Akhirnya bisa melepaskannya. Wanita gila. Penyelamat. Kenapa kamu seperti hantu saja? Ada untuk balas budi. Jangan ganggu aku lagi. Itu balasan terbaik untukku. Kenapa ada seorang gadis? Harus menikah? Kalian langsung urus surat nikahnya. Malam ini juga malam pertama. Baiklah, baiklah. Kalau sulit, besok urus surat nikahnya juga boleh. Berhenti. Ini terlalu konyol. Kamu sudah berapa kali ditolak? Lupa ya? Susah-susah ada gadis di Jiangcheng yang tidak takut padamu. Kamu masih tidak menghargainya? Apakah kamu benar-benar ingin keluarga Su? Tidak punya keturunan? Aduh, benar-benar tidak berbakti. Aku tidak setuju. Ibu, Ayah, kamu tidak bisa hanya memikirkan cucumu, tidak mempertimbangkan perasaan. Gadis ini, siapa yang mau bersama orang seperti dia? Yang tidak tahu cara bersikap lembut, itu sengsara. Nona Bai, aku tanya kamu. Apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan Su Hian? Emang, Bagus sekali. Cek ini, isi saja sesukamu. Kalau kurang dari 200 juta, berarti tidak menghargai keluarga Su. Ada syarat lain? Keluarga Su pasti akan berusaha memenuhinya. kami, ular putih, paling suka. Ada air? Tentu, kolam renang dengan suhu terkontrol. Ini milik kami. Halaman rumput kami, total 1.700. Ada kulit yang cantik? Ada, kamar ganti khusus untukmu. Setiap baju punya ruangannya sendiri. ibu, dia tidak waras. Aku tidak mau menikah. Cocok denganmu, tidak sadar diri ya? Besak, langsung urus surat nikahnya. Tentu, kamu juga bisa tidak menikah. Urus surat nikah. Urus surat nikah. Tuan baik, kita akan urus surat nikah. Kenapa kamu tidak tersenyum? HMPH. Hah. Tuan baik, bisakah kita makan dulu baru urus surat nikah? Tidak boleh. Bayar dengan scan ya.
Tapi hari ini aku tidak naik kuda. Tuan baik, kamu punya kuda? Bisa pinjam kudamu? Bubur ini enak. Sudah, ayo pergi dulu. Tuan baik, aku masih mau ke satu tempat lagi. Tidak boleh. Datang ke salon kuku saja. Ngapain buat aku? Beli satu gratis satu, jangan disia-siakan. Raja neraka paling menakutkan di Jiangcheng ternyata melakukan manicure. Kenyang dan puas, ayo urus pernikahan. Jangan bergerak di mobil, jangan turun sama sekali. Bossu, karena kamu tidak mau bekerja sama dan menghalangi rezeki kami, aku terpaksa mengantarmu pergi. Hari aku urus pernikahan, benar-benar sial. Urus pernikahan. Hai, Kebetulan kalian berdua bisa pergi bersama. Kalian para pecandu narkoba, pantas mati. Mulutmu keras juga, tapi cuma banci yang ket kuku. Serenjia. aduh, jangan mukanya. Serang. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh orang yang menyelamatkanku? Aku bilang jangan turun, cepat naik mobil. Orang yang menyelamatkanku. Bagaimana kamu ingin menangani mereka? Apa? Bunuh. Oh, oke. Serang. Orang yang menyelamatkanku bilang bunuh. Ya aku bunuh deh. Sudah cepat pergi. Kantor catatan sipil mau tutup. Aku tabrak kamu sampai mati. Hati-hati. Kamu berani? Cepat pergi. Tidak usah terima kasih. Kantor catatan sipil mau tutup. Ini, dia. Aduh, cepat pergi. Luka ini bukan karena KDRT kan? Tidak apa-apa, langsung saja. Tuan, menikah harus dipikir matang-matang. KDRT hanya ada 0 kali atau berkali-kali. Aku juga tidak sering main tangan. Dia yang suruh pukul. Kalian bermain aneh sekali. Ayo 3, 2, 1. Orang bilang aku menakutkan, tapi bersamamu, aku malah merasa merinding. Mengerti? Orang yang menyelamatkanku. Bukan suamiku. Jangan panggil aku begitu lagi. Lalu panggil apa? Suami, pria, sayang, honey juga bagus. Kamu suka yang mana? Sayang bilang dong. Halo ibu. Ayah, Xiao bye-bye. Kau sedang di mana? Ada pembunuhan. Ya, tapi yang kubunuh semua orang jahat. Ibu percaya padamu, tapi kamu harus berhati-hati. Menggunakan sihir di dunia manusia dan menimbulkan pembunuhan akan mengundang hukuman petir. Tenang, Bu. Kulitku tebal, nggak takut dipukul petir. Lagi pula, aku sudah menyelesaikan sebagian besar tugas membalas budi. Aku dan ibumu akan datang menengokmu beberapa hari lagi, sekalian menghadiri lelang amal yang bisa mengumpulkan pahala. Asyik. Asyik. Sayang. Sayang. Ibu, silakan minum teh. Baik. Ini uang ganti nama senilai 10 juta. Terima kasih, Ibu. Mulai sekarang, Suhian. Kalau berani bikin menantuku marah sekali lagi, didenda 1 juta. 1 juta.
Tadi kamu ketawanya jelek banget. Istri jangan marah, biar lancar rezekinya. Sudah, malam pengantin sangat berharga. Cepat masuk kamar pengantin. Sepeten. Lagi lihat apa? Lagi belajar, nih. Siasat last minute. Kamu ngapain? Aku lagi serius belajar. Kalau kamu belum siap, sebenarnya nggak perlu dipaksakan. Terima kasih atas kebaikanmu. Kebaikan apa? Aku menyiapkan hadiah spesial untukmu. Tiada. Bukannya kamu bilang kau setia bersamaku. Sering merasa merinding? Itu tandanya tubuhmu lemah dan mudah kedinginan. Bagian kepala adalah pusat energi, harus dijaga tetap hangat. Kamu nggak suka ya? Sini, aku bantu pakaiin. Punyaku terlalu besar, nggak muat. Emang punyamu dari dulu besar? Aku baru pertama kali lihat yang segini besar. Bagus. Keluarga Su akhirnya punya penerus. 3 tahun dapat 2 anak. Niatmu sudah kuterima. Gimana kalau kita minum anggur pengantin dulu? Enak. Enak banget. Anggur ini. Anggur yang sudah kurendam bertahun-tahun, anggur penguat stamina. Isennya Ada. Penis sapi, ginseng, dan arak kuning. Sebagai hewan vertebrata dari kelas reptil, kita nggak boleh minum arak kuning, nanti bisa berubah wujud asli. Yang terakhir ketahuan wujud aslinya adalah Bai Suzan. Dia langsung dikurung ke Fai di Quilayin. Jangan sampai manusia biasa lihat tubuh ularmu ya. Hem. Ketahuan wujud asli bakal sial terus. Lu lihat apa sih? Lu ngapain? Mabuk jadi gak karuan, lihat aja gak kelihatan. Masa sih mau kena petir nih? Lu mau apa sih sebenarnya? Maksudnya mau merayu lu. Belum ada yang berani perlakuin gue kayak gini. Kenapa jantungku berdebar kencang banget? Lu lagi cari gara-gara ya? Dia buka kancing bajunya. Gue hitung hari ini gak bagus buat berhubungan, lain kali aja. Gak ada yang mainin orang kayak gini. Beneran gak sempet. Sayang. Sayang kenapa? Kok keras banget? Tuan muda tidak dalam bahaya maut. Tapi petir ini. Cepetan bilang, masalahnya apa sih? Ayah. Masa sih? Anakku beneran kena petir sampai rusak. Sudah tidak tertolong lagi. Sebenarnya petirnya mau kena gue, tapi malah gue yang kena. Bukannya juga mau nyelamatin dia? Terus anakku nanti gak bisa punya anak. Tuan muda ke depannya tidak bisa lagi melakukan hubungan suami istri.
Aduh, jampun. Apa keluarga Su bakal punah? Kayaknya cuma ahli pengobatan legendaris Liu Xianren yang bisa nyelamatin tuan muda. Tapi dia muncul hilang, susah dicari. Jampun. Aduh, penyakit ini gue bisa obatin. Makasih niat baiknya, tapi kita tetap harus cari Liu Xianren. Seluruh Jiangcheng udah pada tahu, katanya tuan besar keluarga Su, malam pengantin. Kena petir, sampai rusak. Itu Lu ya? Suruyan, sekarang anak lu, makin gak bisa saingin anak gue. Soalnya gue kan emang cewek paling tak tahu malu. Paling suka ambil sampah orang, janggep harta karun. Ma, Ini ada apa sih? Senteng, Kalian datang mau apa sih sebenarnya? hampir saja lupa. Ini ada undangan untuk kalian, Sabtu depan. Keluarga Sao kami mensponsori lelang bahan langka terbaik di seluruh Jiangcheng, bahkan mengundang Sang Master Liu, ahli pengobatan legendaris, untuk hadir. Semua orang berpengaruh di Jiangcheng berebut ingin datang. Dia sangat hebat. Kamu benar-benar kampungan ya. Kalau begitu, biar kakak tersayangku ini memperlihatkan perbedaan antara kita berdua. Ibu, ayo kita pergi. Ibu, Aneh, benar-benar aneh. Eo. Nog. Kita tetap harus pergi, soalnya Master Liu akan datang. Iya, hanya dia yang bisa menyelamatkan keturunan keluarga Su kita. Sungguh tidak perlu mencari Master Liu. Aku pasti bisa menyembuhkan impotensinya. Hanya butuh satu jurus. Tidak berhasil, coba jurus lain. Masih tidak berhasil, coba jurus lagi. Langkahnya tidak salah, kok tidak bisa sembuh ya? Kamu benar-benar bisa atau tidak? Kamu lawan. Metode pukulan keras. Coba saja, siapa tahu berhasil. Aku putuskan akan menggunakan metode kompres herbal dahsyat. Aku bantu kamu. Aku bisa. Masa sendiri, lebih enak aku yang bantu. Benar-benar tidak usah. Ayo dong. Kamu berhenti. Masa cowok gede malu-malu. Cuma ganti kain penutup saja, nanti obatnya tidak manjur. Kecilkan suaramu. Kamu dari mana? Tidak tahu malu. Kok masih belum ada reaksi ya? Singkirkan. Sepertinya tidak bisa sembuh. Aku terlalu banyak berbuat dosa. Ini balasan untukku. Tidak, kamu orang baik, aku tahu. Menikah dengan orang gagal sepertiku, tidak adil untukmu. Kita cerai saja, kamu pantas dapat yang lebih baik. Transfer 1 juta, aku marah. Sepertinya harus mengambil langkah berisiko. Reaksi sisik ular terlalu kuat, sedikit saja bisa kelebihan dosis. Jangan digunakan kecuali benar-benar darurat. Mengobati racun dengan racun. Demi membalas budi, aku rela berkorban. Apa yang kamu lakukan? Obat ajaib, kali ini pasti sembuh total. Lupakan saja. Untuk membuatmu bangun, aku sengaja menyiapkan kejutan. Tunggu aku, suamiku.
Ganti. Tapi aku lihat di video, katanya pria suka gaya seperti ini. Ganti. 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 Aneh, efek obatnya seharusnya sudah bekerja. Aku sudah menambahkan banyak obat. Di mana masalahnya sebenarnya? Kamu yakin bukan datang untuk balas dendam? Hah? Katanya kamu tidak bereaksi? Siapa bilang aku tidak bereaksi? Aku sekarang benar-benar mau meledak. Benarkah? Ini keajaiban medis, penyakit tuan muda. Sudah membaik separuh. Bagus sekali, bagus sekali. Menantu perempuan, kamu benar-benar ahli penyembuh. Sudah kukatakan kan? Sekarang kamu percaya? Kebetulan saja kan? Apa? Kalau benar-benar pulih, bahkan sebelum tersambar petir. 10 kali lebih perkasa, 7 kali semalam. Bukan mimpi. Kalau begitu, kapan bisa malam pertama? Ini. Jangan terburu-buru. Tuan muda masih butuh obat tambahan. Tidak masalah, ibuku bilang, nasi baik tak takut dingin. Aku tunggu. Agar Hean cepat sembuh, menurutku. Lelang Sabtu depan harus hadir. Harus temui Dewa Liu. Konon kabarnya, tanaman suci Tian Shan paling langka akan muncul di lelang. Agar Hean cepat pulih, cepat dapat cicit gemuk. Harus berhasil membelinya. Kenapa masih tidak percaya aku bisa menyembuhkannya? Berhenti, orang asing dilarang masuk. Ada janji tamu? Aku cari suamiku. Ini grup Su, hari ini ada tamu penting. Tamu penting apa? Kapan Huyao datang? Huyao, Huyao, aku cinta kamu. Huyao. Huyao, tolong tanda tangan di sini. Kok bau anyir ya? Oh, ternyata siluman rubah. Orang kacau seperti kamu, cepat pergi dari grup Shu, antikan. Masih belum tahu? Rock Fossil. Bersikap tidak sopan pada istrinya sendiri. Nioniasu, Menjungtu, keluar. Terima kasih Direktur An, selamatkan nyawa saya. Nyonya muda, kenapa tiba-tiba datang? Lain kali kasih tahu saya. Saya akan atur mobil. Gak apa-apa. Ada keperluan apa hari ini? Saya bawa jamu untuk Suhian, kamu paham kan? Tapi, Bos Su sekarang seharusnya sedang menerima tamu. Ini, Nyonya muda, air sudah saya taruh di meja. Kalau ada kebutuhan, hubungi saya lagi. Perusahaan kami mungkin agak besar. Pokoknya kamu gak bakal nemu, telepon saya juga boleh. Kalau gak suka telepon, kirim SMS aja. Kalau ada apa-apa, cari saya. Nona Hu datang ke grup Su kami. Ada apa? Seluruh kota berebut kerjasama. Film dengan Nona Huyao, Bada bahkan menawar 2 miliar untuk beli hak eksklusif. Tapi, Nona Huyao kami menolak. Dia mau kerja sama gratis denganmu. Oh. Kenapa? Karena saya datang untuk membalas budi. Hah, masa? Aku gak peduli dia ngapain. Balas budi? Saya benar-benar datang untuk membalas budi. Baik nama, keuntungan, atau orang, asal kamu mau, semuanya milikmu. Ya ampun, kok ketemu rekan seprofesi? Aku gak mau. Mungkin kamu gak percaya, tapi Master bilang kita punya jodoh di kehidupan sebelumnya. Kamu pernah menyelamatkanku, aku harus balas budi. Suhian, kamu memang santai ya, suka banget nyelamatin binatang kecil. Aku percaya. Sayangnya, di rumahku sudah ada satu. Tapi, Kalau gak ada urusan lain, silakan pulang. Bos Su, kamu tahu gak di luar? Sekarang ada berapa orang yang berebut aku? Berapa? Kamu. Suhian mana? Anda tidak boleh masuk, aku bapaknya dia. Aku mau masuk ya masuk. Suhian, kamu sengaja melawan keluarga Sao. Rebut orang ya? Film baru grup Sao kami.
Asal Nona Huyao mau jadi pemeran utama. Investor tambah investasi sampai 600 juta, sekarang kamu rebut dia. Sengaja melawan keluarga Zhao kami ya? Dasar durhaka, masih anggap aku bapakmu tidak? Aku tidak mau ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Zhao. Apakah mau kerjasama dengan kalian? Mungkin juga tergantung keinginan Nona Hu sendiri. Jadi, kamu benar-benar tidak mau terima syaratku ya? Dunia tidak ada kue gratis, tapi ada jebakan gratis. Gratis apa? Suhian, kamu tidak malu bilang begitu. Keluarga Zhao, kami mau bayar gaji 30 juta. Dan juga, bulu rubah top ini. Hadiah kenalan untuk Nona Hu. Harap Nona Hu terima, soalnya menurutku, bulu rubah top seperti ini hanya Nona Hu yang bisa jalankan. Bagus. Aku suka, aku setuju kerjasama dengan Zhao Group. Wah, bagus sekali. Nona Hu, benar-benar penyelamatku. Aku bukan datang untuk balas budi. Datang untuk balas dendam, kehidupan sebelumnya. Kulit bapakku dikuliti dibuat mantel bulu rubah. Kehidupan ini, aku akan habiskan darah kedua anakmu. Buat kamu punah keturunan. Buat semua keluarga Zhao mati tidak dapat kuburan. Kalau begitu Nona Hu, malam ini temui aku untuk tanda kontrak ya. Baik, satu persatu, Zhao Shuai. Kamu yang cari sendiri. Suhian, kamu kalah lagi, semangat ya. Nanti antri jilat sepatuku saja tidak kebagian. Selamat kerjasama, tidak usah hantar. Suhian, cepat atau lambat kamu juga mati di ranjangku. Dia kok datang? Duduk di sini tunggu aku terus. Suami. Peluk. Wabasu. Istri muda sudah tunggu Anda lama, katanya antar makanan. Bukan makanan, obat tradisional, ada belut lopipo ginjal kambing. Timun laut daging keledai testis babi, semua buat kuat. Sudah tidak usah bicara. Asal kamu mau, semua milikku adalah milikmu. Kamu bau sekali. Pergi. Kamu bilang, dia maksud apa? Apa kamu sedang bermain hard to get denganku? Oh, kurasa nyonya muda sedang memberi hukuman lalu hadiah. Pijit celep hama-hamangku. Apa aku bau? Pau? Aroma pria, menurutku. Makan lebih banyak. Heng. Lelang bahan obat, besok di Hean. Ajak Yucu beli baju. Gaun untuk acara formal. Agar terlihat serius, berusaha memberi kesan baik pada Dewa Liu. Supaya dia mau membantu. Menyembuhkan penyakit tersembunyi Hean. Dewa Liu? Benar sehebat itu? Ayah, ibu. Xiao bye-bye, ayah ibu sudah sampai Jiangcheng. Kami urus dulu hal yang paling mendesak. Nanti kami temui kamu. Baik, urusan kalian dulu. Sayang, aku ajak kamu spa. Aku sudah selesai makan, ayo pergi. Ada apa? Sudah besar masih belepotan makan. Kalau keluar begini, memalukan. Suami, jangan beli baju dulu, aku mau main ini. Cepat sini suami. Lain kali. Jangan panggil aku suami. Lalu panggil apa? Panggil sayang. Baik,
suami. Oh, sayang. Peringatan, susah lo menangkapnya. Jangan meremehkanku. Kenapa kamu harus dapat boneka ini? Karena mirip sekali denganmu. Lucu tapi jelek. Aku rela tukar 10 tahun umur untuk boneka ini. Ye, kita dapat. Ayo pergi. Bos Su benar-benar memanjakan nyonya muda. Bilang ke pemilik, kasih 100.000, setel mesin ini ke 100%. Menjerti. Jangan asal bicara, kalau dia marah, harus kasih 1 juta. Aku pedagang, hanya melakukan hal yang lebih menguntungkan. Paham. Kamu urus urusanmu saja. Toh. Basa-basi saja. Sial, anak ini terkena kutukan racun. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu berisiko melahirkan prematur, posisi bayi tidak normal, tali pusar melilit leher. Sangat berbahaya. Apa yang kau bicarakan, wanita jahat? Kami baru saja melakukan pemeriksaan. Bayiku baik-baik saja. Jika kau terus mengutuk anakku, hati-hatiku sobek mulutmu. Yuncu, ada apa? Suhin, Kalian kenal? Dia adiknya Zhao Pengfei. inikah gadis desa yang kau nikahi? Pantasan ayahmu bilang, tidak pantas dipertontonkan. Gadis desa liar, bicara seenaknya, tidak beradab. Kau juga tidak tahu harus mendidiknya. Istri seperti apa yang kumiliki, bukan urusanmu. Orang Zhao untuk mengatur. Pokoknya jangan salahkan aku jika tidak mengingatkan kalian. Kamu sangat berbahaya sekarang. Harus segera ke rumah sakit. Kurasa yang perlu ke bagian saraf adalah kamu. Mengingat kau juga termasuk orang tua. Kali ini aku maafkan kamu. Sayang, ayo pergi. Masih marah? Sudah lebih baik? Sedikit lebih baik. Baik. Aduh, sakit sekali. Sayang, kenapa? Sayang, Perutku sangat sakit. tahanlah. Aku masih ingin melihat, karena anak itu tidak bersalah. Hello, 120, istriku mau melahirkan, cepat datang. Apa? Kalian butuh setengah jam lagi? Apa kau ingin istriku melahirkan di parkiran? Sayang, tahanlah. Aku merasa bayi akan keluar. Adakah yang bisa membantu kami? Ada dokter? Dokter. Aku dokter kandungan dari rumah sakit kelas 3, dokter. Tolong selamatkan istriku, dokter. Posisi bayi tidak normal dan tali pusar melilit leher. Posisi bayi tidak normal, tali pusar melilit leher, sangat berbahaya. Ternyata apa yang dia katakan benar. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sini tidak ada alat untuk operasi sesar. Jika dalam 10 menit tidak sampai ke rumah sakit, hanya ada 2 pilihan, memaksa, mengeluarkan bayi, tapi bayi akan karena tali pusar melilit leher. Mati karena tercekik. Opsi kedua adalah, biarkan dia tersangkut di sini. Tapi nyonya, bisa mati karena pendarahan hebat akibat persalinan sulit. Maksudmu, hanya bisa selamatkan satu, ibu atau bayinya, ya? Zhao Mei, selama kamu juga keluarga Zhao, harus mati semua. Suamiku, selamatkan bayinya. Kita sudah minum banyak obat, dapat banyak suntikan. Aku tidak bisa biarkan keluarga Deng punah. Tidak, dokter. Aku Kalau masih ragu, keduanya bisa tidak terselamatkan. sudah habis. Ibu hamil shock. Dokter, tolong selamatkan istriku. Tidak bisa, sekarang aku tidak bisa selamatkan, juga tidak berani. Istrimu tidak sadar, tidak bisa mengeluarkan tenaga. Sedikit salah tindak, 2 nyawa bisa hilang. Kumohon, dokter, jangan tinggal diam melihat orang mati. Aku cuma dokter kandungan, bukan dewa. Kalau sampai 2 nyawa hilang, aku tidak bisa ganti rugi. Jangan celakakan aku. Tidak akan. Aku tidak akan minta tanggung jawabmu. Cepat selamatkan istriku. Bahkan kalau bayinya diseret keluar paksa sekarang, istrimu. Sekarang tidak ada alat hentikan pendarahan, tetap akan mati. Kelihatannya sudah tidak bisa selamatkan. Adakah yang bisa menolongku? Ini, dewa datang pun susah selamatkan. Kumohon pada kalian. Tolong selamatkan kami. Adakah yang bisa menolongku? Kumohon pada kalian.
aku yang urus. Percayalah padaku. Aku bisa selamatkan istrimu dan bayimu. Tunggu sebentar, bukankah kamu gadis desa kampungan itu? Bagaimana kamu melakukan? Iya juga, kamu cuma gadis kampung, bahkan tidak punya izin praktik. Apa itu izin praktik? Baru saja kamulah yang mengutuk kami dengan kata-kata kasar. Sekarang istri dan bayiku hampir mati. Puas? Senang? Coba ulangi sekali lagi. Kamu. Kalian. Sayang, kamu sadar. Sekarang bisa percaya aku selamatkan istrimu dan bayimu, kan? Ini istriku, orang baik pasti dapat pertolongan. Kamu cuma wanita bodoh dari desa, ngerti apa? Sakit sekali. Minker, jangan sentuh istriku dengan tangan kotormu yang kampungan. Kamu yang awam, jangan ikut campur sembarangan. Dokter profesional saja tidak berani obati. Kamu sok bisa apa? Tidak ada waktu lagi, cepat minggir. Kalau tidak biarkan aku menyalakan. Siap-siap saja menguburkan istri dan anakmu. Aku menyuruhmu menolong persalinan, malah membunuh mereka. Nyawa istri dan anakku sangat berharga. Kalau ada apa-apa dengan mereka, kamu bisa ganti rugi? Kamu ini, kenapa susah diajak ngerti? Jangan pikir aku tidak berani memukulmu kalau terus mengganggu. Untuk segala hal yang terjadi, grup Su bertanggung jawab penuh. Tenanglah mengobati, aku yang menanggung. Cepat lihat, itu direktur grup Su. Suhian mana? Untuk seorang gadis liar, mempertaruhkan nama baik seluruh Su. Aku lihat di internet semua bilang, bos Su salah menikah. Benar-benar membunuh orang, ya betul, di internet semua mencaci. Kalau Bayun Chu, ya, bos Su salah menikah, benar-benar membunuh orang. Berani mencaci menantuku, lihat aku tidak memaki kalian sampai mati. Dasar anak kurang ajar. Persen Yunyun, kamu di sini ngapain sih? Aku Suruyan, cinta seluruh keluargamu. Sudahlah Nona, jangan cari masalah, betul. Jangan susah-susah tidak dihargai. Jangan khawatir, percayalah padaku. Sayang, kamu bertahanlah. Tidak ada waktu lagi, minggir, kalau bukan karena anak tidak bersalah. Kau pikir aku suka mengurus kalian? Kamu. Kalau terlambat 1 menit lagi, benar-benar dewa pun tidak bisa menolong. Tidak dengar? Minggir dari istriku. Luruskan posisi bayi, lepaskan tali pusat. Sayang, Kalau sampai membunuh ibu dan anak ini, seluruh Su akan hancur. Dia. Tidak akan ada apa-apa kan? Ini jelas sembarangan, kok malah lebih sakit. kamu benar-benar bisa tidak? Bos Su, lebih baik kamu dengan wanita gila ini. Buat garis tegas, jangan pertaruhkan keluarga Su. Dokter sebentar lagi datang, kamu cepat berhenti. Serahkan pada yang profesional. Aku sedang mengeluarkan racun jahat. Percaya tidak aku membuatmu membayar nyawa? Berhenti, aku lawan kamu. Sayang kamu bagaimana? Astaga, Anaknya ternyata lahir hidup. astaga, ini tidak mungkin, istri dan anakmu. Sudah dibawa ke rumah sakit, ibu dan anak selamat. Terima kasih dokter, istri dan anakku. Benar-benar rezeki besar nyawa besar. Apa untungnya nasib baik, kamu harus berterima kasih padanya. Apa? Bukankah dia sedang bertindak sembrono? Jika bukan karena Nona ini yang turun tangan menyelamatkan istri dan anakmu, tidak akan ada yang selamat. Kamu harus berterima kasih padanya. Nona, kebaikanmu yang besar, terimalah sujudku. Terima kasih telah melupakan dendam dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tadi bukannya mau memukulku? Yang pantas dipukul adalah aku. Maaf. Sudah, cepat bangun. Keponakan baik, kamu benar-benar menikahi istri yang baik. Nyawa tantemu dan sepupumu diselamatkan oleh kalian berdua. Kedepannya kalian berdua adalah penyelamat keluarga kami. Kedepannya jika ada yang membutuhkan bantuan pamanmu, pasti akan kusiapkan. Jika ada yang berani mengatakan sesuatu tentang kalian berdua di keluarga Sao, termasuk ibu tirimu dan adikmu itu, aku yang pertama tidak akan membiarkan mereka. Cepat lihat, saham Su melonjak drastis, bahkan sampai limit up. Ini balasan untuk kebaikan. Lihat, kan aku bilang aku datang untuk membalas budi. Bagaimana kamu bisa begitu hebat? Belajar dari orang tua di desa. Pokoknya, terima kasih tadi percaya padaku tanpa syarat. Ayo, aku ajak beli baju. Ayo, Kutukan jahatku bahkan bisa kamu pecahkan. Aku ingin tahu, kamu jelmaan apa sebenarnya? Ini adalah model terbaru di toko kami. wow. Kenapa semahal ini? Nona, ini kulit ular langka. Silakan sentuh. Kulit ular? Ya ampun. Aku takut sekali. Cepat ambil baju ini. Tadi bukannya tidak takut apapun? Kenapa sekarang sebuah baju bisa membuatmu ketakutan seperti ini? Benar-benar dia, takut ular. Jangan-jangan dia tikus busuk? Dia cantik sekali, HMPH. Jin tikus kecil, tidak perlu ditakuti. Aku tidak peduli. Aku tidak mau melihat benda ini. Baik. Ambil ini. Ja, Tuan. Lihat istri orang itu begitu merepotkan, kenapa masih dimanja? Memanja apa? Menurutku cuma karena harganya tidak terjangkau.
berakting saja, pura-pura miskin. Sayang, aku rasa aku butuh segelas teh susu untuk menenangkan diri. Merepotkan. Sama seperti terakhir kali. Sayang yang terbaik. Nona Huyao cantik sekali. Boleh minta tanda tangan? Nona Huyao cantik sekali. Nona Huyao datang. Nona Huyao datang. Wah, Nona Huyao, kamu cantik sekali. Iya, kamu cantik sekali. Si rubah licik. Padamu Cruz Kiring. Entah Suhian suka apa padanya. Kenapa dia bisa secantik dan seanggun ini? Kenapa masih ada orang di sini? Tidak tahu aturanku? Ya, kami segera tutup toko, Nona. Silakan segera pergi. Kalian buka di siang hari, bukankah untuk menyambut tamu? Kamu tidak kenal dia? Dia bintang top. Setiap kali datang, toko harus tutup. Kami hanya melayaninya. Tapi kalian tidak bilang sebelumnya, aku jadi. Datang sia-sia. Dia orang kelas atas, mau datang kapan saja. Harus kasih tahu orang kelas bawah seperti kamu? Konyol. Apa kelas atas bawah? Kita sama-sama tamu. Dia sekali belanja bisa jutaan. Kamu? Cuma baju 50.000 saja sudah takut. Aku sangat suka kamu, Yao Yao. Yao Yao, kamu cantik sekali. Yao Yao, kamu cantik. Yao Yao, cantik sekali. Yao Yao, aku cinta kamu. Banyak orang rendahan berisik. Tarap tokaunya. Ya. Kami segera tutup. Ayo cepat pergi. Jangan menyusahkan kami yang kerja keras ini. Kalau miskin jangan sok. Cepat pergi ke suamimu. Belanja di toko murah seberang sana. Aduh kamu. Cepat pergi. Kami benar-benar harus tutup. Siapa yang berani? Wah, kakakku sayang, cara menghibur wanita pakai minuman murah seperti teh susu? Minuman orang miskin. Aku suka, urusanku. Hahaha, kamu menikahi wanita rendahan seperti ini. Wanita miskin. Tenanglah. Kok beda jauh ya kedua saudara ini? Katanya kakak Zhao tidak disayang. Jusir. Jusir keluar. Ini toko mewah, tidak boleh bawa minuman murah. Minuman murah. Kenapa tidak boleh? Orang miskin yang cuma bisa minum teh susu murah. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, aku panggil satpam usir kamu. Kamu. Jangan main tangan, tapi beri mereka pelajaran. Bagaimana kamu bisa yakin kalau kemampuan belanja kami? Biasanya mereka. Pura-pura apa sih? Tidak tahu diri. Jelas-jelas orang miskin. Iya, jelas-jelas pura-pura. Wanita yang dibawa pria adalah wajahnya yang aku mainkan sekarang. Adalah bintang film. Sedangkan kamu menikahi perempuan kampungan miskin yang tidak punya latar belakang. Kamu bisa beli apa? Bagaimana bisa kalian bandingkan? Nona Hukami adalah bintang film top. Gajinya per hari bisa mencapai 2,08 juta. Bahkan recahannya saja 80.000. Kalian berdua tidak bisa dapatkan dalam setahun. Dan Tuan Zhao kami adalah keluarga terkaya di Zhengkang. Menjenjak kalian semua. Menjenjak semat. Sedangkan kalian, baju termurah di toko kami saja. Tidak berani dicoba. Wajahmu pucat ketakutan melihat harganya. Masih pura-pura takut. Sudah lihat orang miskin, tapi belum lihat yang seaneh ini. Suamiku sangat kaya. Uang jajanku. Satu transfer langsung 1 juta. Jangan-jangan itu koin game landlord? Wang Zha? Iya, tidak punya uang pura-pura kaya. Wah, kakak tersayangku, kamu ini anjing terlantar. Yang diusir keluarga Zhao. Benar-benar tidak ada yang bisa menyaingiku. Aku cuma mau tanya, siapa yang buat aturan tutup toko? Untuk mereka berdua? Manajer toko kami yang buat. Ada masalah? Jangan-jangan kamu bisa ubah aturan? Panggil manajer tokonya, baru tahu. Apakah aku punya kualifikasi atau tidak? Suruh panggil langsung panggil. Kamu siapa? Jangan ngaco, cepat pergi. Kami harus melayani Nona Huyao dan Tuan Zhao dengan baik. Ribut apa? Manajer, Anda datang tepat waktu. Ada 2 orang yang tidak tahu diri. Toko Anda sekarang kelas apa? Orang seperti ini punya perusahaan kecil, pantas jalan-jalan dengan keluarga Zhao. Tuan Zhao, tenang. Aku akan urus
Cepat pergi. Sejujurnya, aku cuma mau konfirmasi, apakah di toko ini? Siapa yang belanja lebih banyak, yang lain harus pergi? HM? Ya, hahaha, jangan. Kamu mau aku pergi ya? Kamu bukan cuma harus pergi, tapi juga minta maaf ke istriku. Siapa yang ganggu wanita aku? Aku pasti bikin dia bayar mahal. Hahaha, kakak baikku. Kamu suka banget ya, di depan wanita. Shock Yogon. Hahaha, ok. Hari ini aku tunjukin beneran. Apa artinya nggak punya duit? Jangan sok jago di depan orang. Oke, sayang, aku kasih kamu tugas juga. Hari ini habisin duit sampai habis. Siap suami. Pasti aku habisin, nggak sayang. Wah, omongan Tuan Su besar sekali ya. Aku semakin mengagumimu. Dia cuma bisa sok di depan orang. Di depan keluarga Sao, nggak ada apa-apanya. Cuma bisa ngomong doang. Oh ya? Nona Hu, hari ini apa yang kamu suka, ambil aja. Semua aku yang bayar, Sao ganteng ini. Kecuali teleskop ini, yang lain bungkus semua. Siap, Nona Hu. Kok kamu milih yang gak berharga semua sih? Aduh, aku suka aja. Sai. Pilih yang mahal dikit lah. 10 tambah 0 sama dengan 105. Lantai ini, aku nggak terlalu suka. Sisanya bungkus semua. Oak. Udah cukup, kita pasti menang, nggak beli lagi. Pelit banget sih. Tapi semakin banyak menang, semakin kamu dapat muka. Aku kan mikirin kakak. Mikirin aku? Setiap kencan kamu ajak aku ke sini. Apa kamu cuma mau duit aku? Aku hampir bangkrut karena kamu. Kalau aku mau duit, ngapain milih kamu? Aduh, aku salah. Nggak mau ngomong lagi. Jangan dong. Ada orang. Ini, di sini. Cham, Camel. Ada apa? Bawa barang paling mahal di toko ini, tunjukin ke aku. Siap. Wah, Ini cantik banget ya. ini harta karun toko kami, celana dalam berhiaskan berlian. Hanya 3 juta satu buah. Wow. 3 juta. Ini punya nama yang indah, malam gemilang, sangat seksi kan. Nanti, aku akan memakainya untukmu setiap hari. Ini bisa dipakai? Nggak bakal keganggu ya? Wah, nggak kebanyakan ya? Hahaha, nggak kok. Asal kamu suka, seminggu ganti-ganti model pun aku sanggup beli. Banner Zhao Gongzi? Ini masih ada warna lain. 7 warna, mau pakai yang mana saja bebas. Haha, ok. Aku juga suka yang ini. Kamu juga harus pakai ini. Aku mau DY, bikin jadi pelindung tangan. Permata dipasang di atasnya, pasti sakit kalau dipukulin. Oke, kalau 2 tangan berarti harus beli 2 ya. Belanja Nona Bai sudah tembus 5 juta. Apa? Jangan-jangan kamu nggak sanggup beli ya? Kakak, Aku. fans di luar pada lihat nih. Baik. Celana dalam kayak gini. Kasih aku 7 lagi. Siap. Apapun yang dia mau, kasih aku yang sama persis, tambah sepasang anting. Camel. Oke, aku nggak percaya kamu bisa bayar. Ayo gesek kartu. Total belanja Anda 22.380.000 yuan. Total belanja Anda 22.400.000 yuan. Wah, suamiku hebat banget. Kok bisa kalah sih? Diem lo. Masih mau lanjut, adik? Camel.
Halo ayah, dasar anak boros, habisin uang ayah 22 juta. Cuma buat beli 7 celana dalam, kamu kebanyakan main sama cewek ya? Baru seminggu, uang cair ayah udah habis dipakai kamu. Mulai sekarang, kartu tambahanmu dihentikan. Sayang. Kalau ukurannya nggak pas, bisa ditukar nggak? Maaf Zhao Gongzi, barang mewah tidak bisa ditukar. Hormati hasil taruhan, manajer, antar dua tamu ini keluar. Siap bos. Apa? Bos, Benar, toko ini milik Bos Su. Tidak mungkin, kamu kan cuma punya satu. Perusahaan kecilnya kontrak. Itu cuma usaha sampingan kecilku belakangan ini. Lalu villa kecilmu yang compang-camping itu? Kakek bilang dia suka yang kecil, katanya bisa mengumpulkan energi. Yang besar, aku juga punya belasan. Terima kasih atas konsumsi Bos Zhao hari ini. Semua keuntungan hari ini akan disumbangkan ke Yayasan Amal. Baik bos. Dan dengarkan baik-baik, mulai sekarang tidak peduli tamu. Dengan level konsumsi seperti apa, boleh datang dan mencoba pakaian sesuka hati. Dilarang tutup toko, dilarang ada perlakuan berbeda. Ini tokoku, aturanku adalah hukum. ayah. Dan mulai sekarang, tidak peduli tamu mau makan apa. Atau minum apa, itu bukan urusan kalian. Tentu saja. Dan kalian berdua, siapa yang kaya kalian jadi anjingnya? Siapa yang miskin kalian semena-mena, jangan pikir. Bekerja di toko mewah bikin kalian benar-benar mewah. Orang licik seperti ini, di blacklist dari seluruh industri. Bos, aku salah. Bos, kami salah. Jangan mengganggu, pergi. Oh, aku menjadi. Kamu sengaja pamer padaku. Karena kamu manajer toko ini, kamu bisa kapan saja membatalkan tagihanmu. Tuan Zhao, Anda salah paham. Tidak hanya toko ini milik Bos Su. Seluruh kawasan komersial ini milik Bos Su. Sayang, kamu terlalu hebat sampai membuatnya ketakutan. Tidak mungkin, waktu kamu dan ibumu diusir dari keluarga Zhao. Kamu tidak punya apa-apa, kamu sampah masyarakat paling bawah. Benar, itu berkat kamu dan ibumu. Bos Su memang rendah hati, tapi sekarang kekuatannya tidak kalah dengan keluarga Zhao, dan sangat menghargai hubungan. Dulu saat grup menghadapi krisis, Bos Su lebih memilih berhutang riba, daripada tidak memberi gaji double agar kami bisa pulang merayakan tahun baru. Orang seperti Bos Su yang suka berbuat baik, pasti akan sukses. Memang orang yang sangat baik. Ternyata yang belum didapat, itu yang paling menarik. Setelah aku menguras Zhao Shuai, berikutnya giliranmu. HMPH, Suhian, tidak mungkin, kamu sampah. Barang seperti ini, mal seperti ini, mana mungkin pantas untukmu. Kamu cuma numpang kayak wanita, kamu gigolo. Wow, ternyata tanpa sihir juga bisa senang seperti ini. Bisa ukur sekali lagi tidak, sayang? Bisa, suamiku sanggup membayarnya. Baik, terima kasih sayang. Kamu percaya tidak padaku? Aku pasti akan melakukannya. Maaf sayang, untuk simetri aku pukul sekali lagi. Kalian berdua gila. Kamu berani mencaci lagi? Kamu minggir, wanita gila. Wah, Tuan Zhao, apa yang Anda lakukan? Baiklah, Suhian, kamu harus tahu. Keluarga Zhao adalah keluarga terkaya di Jiangcheng. Besok di lelang, aku akan membuat kalian tahu perbedaan antara kita. Cepat pergi. Sudah, cepat coba baju yang baru dibeli. Celana dalam tali. Yang akan kamu pakai besok di lelang. Oh, baik. Kenapa macet? Mungkin karena terlalu banyak menyelamatkan orang, tenaga sihir habis. Kejadian seperti ini jangan terulang lagi. Ya baik. Sayang. Aduh, kamu menyakitiku. Aku bahkan tidak mengeluarkan tenaga. Ternyata Bos Su dan istrinya suka bermain di ruang ganti ya. Aduh, pelan-pelan dong. Kecilkan suaramu. Naik sedikit lagi, hampir. Aku sedang melakukannya. Biasanya melihat Bos Su, orang yang sangat serius dan sopan, tidak menyangka. Bermainnya juga begitu liar. Sudah. Berbalik, lihat. Ternyata suami masih ada gunanya. Apakah kamu punya penyakit jantung?
tidak apa-apa, aku juga bisa mengobati lebih mudah dari bawahmu. Kenapa kamu menggigit? Kamu terlalu banyak bicara. Baik, kita berimbang. Bos Su, cepat sekali. Kepalamu penuh dengan pikiran kotor. Bos Hao, Anda benar-benar hebat. Bisa mengundang Dewa Liu datang. Dengar-dengar, tabib Liu ini punya kemampuan menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang yang hancur. Betul, katanya dia juga bisa mengidentifikasi ramuan dewa kelas atas. Sepotong daun biasa saja bisa bernilai puluhan juta. Konon anak perempuannya juga hebat, dijuluki tabib kecil. Wah, omong-omong, Bos Hao, aku dengar anak sulungmu hari ini bawa istri baru juga. Istri baru apa sih? Jelas-jelas cuma wanita jelek dari desa. Sudahlah. Entah dari mana munculnya gadis desa liar itu. Serem banget. Wah, Nona Hu ternyata datang. Iya, bisa bertemu denganmu, sungguh suatu kehormatan. Sudah, jangan bahas lagi anak sulungku yang sial itu. Dia sudah lama kusuruh pergi dari rumah. Kakakku itu memang lapar banget, sampai sayuran liar dan dedak juga dimakan. Karena aman, toh tidak ada pria yang mau dia. Cantik sekali. Ini siapa? Kok bisa? Mirip sekali dengan bintang film. Sungguh pasangan yang serasi, pria tampan dan wanita cantik. Kenapa mereka semua memandangiku? Karena kamu tampan, sayang. Sepertinya untuk mendekati Suhian dan mengurasnya, harus melebihi kamu dulu. Kursi itu kelihatan nyaman, ayo kita duduk di sana. Minggir. Ini kursi utama lelang. Sungguh tidak tahu aturan, kampungan. Ini kursi utama lelang, hanya sponsor terbesar. Aku, Sao Pengfei, yang boleh duduk. Kursi aja dibeda-bedakan, banyak tingkatan. Orang-orang seperti kalian yang cuma numpang di kalangan atas. Pergi sana. Jangan paksa aku memukulmu di acara elegan ini. Astaga, Pengfei, lihatlah anak durhaka ini. Abaikan saja, ayo kita duduk. Tunggu. Minggir, Deng Wei. Apa maksudmu? Kursi ini. Kalau Nona Bai mau duduk, berikan padanya. Aku tidak salah dengarkan, Bos Deng? Kau hilaja? Dia orang desa tak berstatus, tak punya kedudukan, dan menikah dengan sampah. Ini kursi utama lelang. Kenapa harus diberikan padanya? Aku pemilik lelang, siapa yang ku mau duduk ya duduk. Aku sponsor terbesar lelangmu. Kalau tidak terima, pergi. Kami bisa ganti sponsor kapan saja. Deng Wei, aku istrimu. Kakak kandung Xiaomei. Benarkah? Lalu saat istriku susah melahirkan, kakak kandungmu ini ada di mana? Kalau bukan karena Nona Bai, adikmu sudah mati. Masih senang-senang di sini. Aku. Dia cuma perempuan tidak berguna. Bisa apa? Kalian berdua cukup bicara. Lelang tanaman ajaib. Segera dimulai. Minggir. Ayo. Nona Bai, silakan. Embam. Baik, hari ini kau akan merasakan suami diangkat derajat oleh istri. Hadron Sekalian. Lelang bahan obat terbaik resmi dimulai. Pertama, saya jelaskan aturannya. Lelang kali ini menggunakan sistem lelang buta. Hei, kenapa telur emas? Bukannya lelang bahan obat? Jangan lihat 9 telur emas ini tampak sama, tapi setelah dipecahkan,
bisa berisi ginseng berumur 1000 tahun, Ganoderma liar 10.000 tahun, Cordyceps, dan banyak tanaman ajaib tak ternilai. Tentu saja, bisa juga hanya semak biasa. Ini tergantung ketajaman mata kalian, dan lebih pada keberuntungan. Sayal, telur emas ini sudah diperkuat dengan sihir. Kekuatanku tidak bisa menembusnya. Tenang, aku pasti bisa dapatkan tanaman ajaib untuk menyembuhkan bagian bawahmu. Aku ambil. Terima kasih. Sama-sama, kita keluarga. Selain itu, setelah membeli tidak bisa mundur. Separuh dari hasil lelang akan disumbangkan untuk amal. Tunggu, Liu Xian yang saya undang khusus untuk memverifikasi keaslian tanaman. Di mana? Kenapa belum datang? Maaf menginformasikan, Liu Xian berhalangan karena urusan mendadak. Sangat disayangkan. Benar juga. Tapi dia mengirim murid terakhirnya, Bapak Baiking, untuk mewakilinya. Memverifikasi keaslian tanaman yang dibeli semua orang. Murid Liu Xian pasti juga orang hebat. Selamat datang, Bapak Baiking. Senior? Kapan senior menjadi murid Liu Xian? Aneh, bukannya dulu belajar dengan ayahku? Selanjutnya, telur emas pertama hari ini. Harga awal mulai 100.000. Ayah, ibu, sebenarnya aku menyuap orang dalam. Katanya, nomor 1, 6, 7 adalah rumput, sisanya bagus. Nomor 9 adalah obat dewa terbaik. Kita hanya perlu ambil foto nomor 9 aja. Baik, nak, sesuai keinginanmu. 200.000. 300.000, 500.000, naikkan harga untuk orang-orang bodoh ini. Cuma orang bodoh yang habiskan ratusan ribu buat beli rumput jelek. Hah, 1 miliar. Lelang buta berani nawar 1 miliar? Dia berani banget ambil risiko. jangan-jangan pertama kali ikut lelang buta? Asal nguap aja. 1 miliar sekali. Boleh kan, sayang? Tentu saja boleh. Masak habis 1 miliar buat beli semak-semak? Nanti kita lihat mereka jadi bahan tertawaan. Itu bukan semak, itu rumput suci langka dari Tianshan. Rumput suci Tianshan. Ini langka banget, bahkan yang biasa aja susah dapat. Minimal 5 miliar. Telur emas ini nggak kelihatan isinya. Dari mana kamu tahu itu rumput suci? Jangan asal ngomong. Istri bos Su kelihatannya normal-normal aja. Tapi kok bertindak bodoh banget. 1 miliar 2 kali, Bos Su. Wanita yang nggak peduli keluarga kayak gini jangan dinikahi. Apakah itu rumput suci atau bukan? Aku istri keluarga Su. Bahkan kalau habis 1 miliar buat beli rumput, ya beli aja. 1 miliar 3 kali, terjual. Bagus, silakan Nona Bai pecahkan telur emasnya. Wah, ini kan cuma semak-semak? Iya, barang jelek kayak gini dikasih gratis juga nggak mau. Ih, lelang ini gimana sih? Sampai barang jelek kayak gini. Tao Lang Buta. Jangan-jangan mau nipu pasangan bos Su karena dianggap cupu? Habis 1 miliar cuma buat bikin istriku senang. Emang kenapa? Kok kamu juga nggak percaya? Ini beneran rumput suci Tianshan. Kalau nggak percaya, minta Baiking yang nilai. Malu-maluin aja, nggak mau mengalah sampai akhir. Rumput jelekmu itu dibawa ke MR Bai buat dinilai. Ya cuma buang-buang waktu. Aduh, biar si kampungan ini cepet nyerah. Kita cepet nilai aja, sebentar lagi. Harus lelang telur emas lain. Ini. Ini rumput suci Tianshan? Gimana mungkin? Katanya nomor 1 cuma rumput? Ini gimana? Informasiku pasti akurat. Soalnya rumput suci Tianshan terlalu langka, susah dapetnya. Jadi hampir nggak ada yang kenal. Itu artinya balik modal minimal untung 4 miliar? Nggak mungkin. Ini pasti palsu. Aku ingat, katanya rumput suci Tianshan. Walaupun kelihatannya biasa, bisa memancarkan cahaya. Lihatlah rumput ini. Pasti tidak bisa bersinar. Konon, rumput suci Gunung Tian menurut tingkat kelangkaannya akan memancarkan cahaya biru, kuning, dan putih. Yang putih adalah yang paling suci. Oh,
Kalau begitu, ini pasti bukan rumput suci Gunung Tian. Sudah kubilang, gadis kecil ini mana mungkin beruntung. Setelah sekian lama, ternyata kalian para ahli identifikasi. Juga abal-abal. Kalau begitu, akan kubuat kalian semua percaya. Benar-benar bersinar. Ini adalah rumput suci Gunung Tian, dan yang paling suci, cahaya putih. Sudah puas melihatnya? Nona Hu, legenda itu terjadi di zaman kuno. Zaman dulu mana ada lampu pijar yang terang seperti ini. Jadi, cahaya putih asli rumput suci pun tertutupi. Mungkinkah kekuatan magisnya benar-benar bisa menembus telur emas? Rumput suci Gunung Tian yang paling suci ini, harganya setidaknya mulai dari 1 miliar. Wah, istri keluarga Su ini tidak hanya cantik, tapi juga harta karun besar. Dengan mudah menghasilkan 9 miliar untuk keluarga Su. Ini adalah aset yang tidak bisa didapatkan oleh banyak keluarga kaya, meski berjuang seumur hidup. Tapi kabar dalam Kan mengatakan nomor 1 adalah rumput liar. Sialan, kalian rumah lelang. Apakah bersekongkol curang? Jika kau masih mengganggu staf, aku yang pertama akan mengusirmu. Selanjutnya adalah telur emas nomor 2. Pembawa acara, memecahkan telur emas satu persatu terlalu merepotkan. Kalau begitu, apa maksud Nona Bai? Aku ingin memecahkan 5 sekaligus. Baik, ikuti istriku, 1 miliar. Untuk 5. Bisa. 1 miliar sekali. Sudah 1 miliar. Dua miliar. 3 miliar. 5 miliar. 6 miliar. 10 miliar. 10 miliar sekali. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Oh ya. Kalian semua mau menawar nomor berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Untung tidak ada nomor 9. Masih ada yang mau menaikkan harga? 1 miliar kedua kalinya. Tapi bagaimana jika di dalamnya benar-benar ada ramuan suci Gunung Tian Shan? Ayah, kamu sudah pikun. Ramuan suci Gunung Tian Shan hanya tumbuh 1 setiap 1000 tahun. Sudah dilelang, kita hanya perlu mempertahankan nomor 9. Ya, dia asal teriak 2, 3, 4, 5, 6. Hanya karena beruntung, dia menghambur-hamburkan uang di sini. 5 kali ini pasti rugi besar. 1 miliar ketiga kalinya. Terjual. Silakan Nona Bai naik untuk memecahkan telur. Nomor 2, gaharu kualitas terbaik, perkiraan harga 10 juta. Dendrobium officinale, emas lunak, perkiraan harga 20 juta. Cordyceps, perkiraan harga 10 juta. Ginseng kualitas terbaik, perkiraan harga 20 juta. Sayang sekali. Ini baru 60 juta, kalian sudah menghabiskan 1 miliar penuh. Iya, uang dari lelang ramuan suci Gunung Tian Shan tadi. Sekarang habis semua. Untung tidak terus menaikkan harga. Tidak tahu diri. Benar-benar mengira dirinya dewa yang serba bisa. Buru-buru apa? Masih ada nomor 6 yang belum dipecahkan. Baiklah, cepat pecahkan, kami menunggu. Buat kami terkejut. Ayah, ibu, ingat apa yang aku katakan tadi? Informasi dalam bilang. Nomor 1, 6, 7 hanya rumput liar. Nomor 1 karena kesalahan. Benar-benar tidak mengenal ramuan suci Gunung Tian Shan. Sisanya, nomor 6. Pasti rumput liar. Ternyata menjadi bunga kuno. Apa? Bunga pantai lain. Kita menang lagi. Ya Tuhan, kamu benar-benar datang untuk membalas budiku. Sayangnya, bunga ini sudah dikeringkan. Harga jualnya hanya 10 miliar. Kalau tidak, pasti harganya tak ternilai. Informasi dalam apa yang kamu dapat? Ini bukan salahku, siapa yang tahu bunga kering itu? Bunga pantai kuno. Terima kasih atas kerelaannya. Dasar bodoh. Siapa yang menyuruhmu menghentikanku dari lelang? Ah ya. Lagi pula ramuan suci yang asli ada di nomor 9. Kamu menghabiskan semua uang. Di sini,
jadi tidak ada uang untuk lelang nomor 9. Kali ini, nomor 9 pasti yang paling. Ramuan suci paling istimewa. Paling istimewa. Anakku benar, jangan buru-buru, cepat duduk. Lelang dilanjutkan, tersisa 3 telur emas, nomor 7, 8, 9. Kalau tidak bisa menebak, lebih baik bermain terbuka. Maaf, karena ada kecelakaan di tempat, kita langsung lelang saja. Nomor 7, ginseng Amerika kelas 2, 100.000, terjual. Nomor 8, bunga salju. 1 juta, terjual. Nomor 9, jamur lingsi liar berumur 10.000 tahun. Ini pasti sangat berharga, kan? 500 juta. Tunggu. Jamur lingzi liar ini sudah busuk dari akarnya, tidak ada harganya. HMPH, pantas saja dia tadi tidak memukul nomor 9. Tidak punya uang lagi, ya? Sekarang, apa lagi yang bisa kalian gunakan untuk bersaing dengan kami? 1 miliar. Ayo main-main dengan mereka. Tapi kita cuma punya 1 miliar total. Aduh, suamiku, bahkan jika harus menjual rumah, menjual mobil, meminjam uang rentenir, kita harus membelinya. Ayah, asalkan ayah memenangkannya. Itu bisa menghasilkan ratusan miliar. Ini bukan barang bagus, mana mungkin 2 anak kecil itu berebut. 1 miliar 300 juta. 1 miliar 600 juta. 2 miliar. Cepat tawar, kenapa kamu masih diam saja? Ayah, cepat. Tapi ini, 2 kali. jika bukan ramuan dewa kelas atas, keluarga Sao, kita akan hancur. Ayah, tidak ada tapi-tapi. Jika keluarga Sao melewatkan kesempatan menjadi kaya mendadak ini, kita akan menyesal seumur hidup. 2 miliar, 3 kali. Ada yang lebih tinggi? Tiga miliar, 1 kali. HMPH, tidak angkat tangan lagi? Ya, tidak angkat papan lagi. 3 miliar, 2 kali, terjual. Selamat kepada Bos Zhao. Mendapatkan jamur lingsi liar berumur 10.000 tahun. Cepat bawa ke ahli untuk diperiksa. Aku tidak percaya. Ini hanya bernilai ratusan miliar. Suhian, mulai hari ini, keluarga Sao akan menjadi keluarga terkaya di Jiangcheng. Kalau bertemu aku nanti, ingat untuk berlutut dengan baik. Kamu dan si kecil itu, seumur hidupmu nanti, akan kami injak-injak di bawah kaki. Di saat kritis, ragu-ragu, tidak punya nyali sama sekali. Memang di atas menjadi aku, anak Sao Pengfei. Sebentar lagi, kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Jamur lingsi ini memang harta langka. Cepat dengarkan. Sayangnya, bagian dalamnya sudah busuk. Sekarang cuma sampah, nggak ada harganya, apa-apa. Nggak mungkin. Kamu bohong, kurang ajar. Ayah, gimana kabarmu? Uang jaminan kalian cuma 1 miliar. Tolong bayar sisa 2 miliar. Kami. Mobil rumah dijual juga nggak cukup, harus pinjam uang. Kalau nggak bisa bayar, sisa hidup kalian di penjara. Sayang, perhiasan yang kubeliin buat kamu. Rumah sama celana dalam, bisa nggak kamu jualin buat aku? Buat bayar utang, terus pinjamin aku dikit. Minjam uang? Bikin aku jijik banget. Ternyata kamu cuma cari duit doang ya. Maaf, kalau sama orang lain mungkin bisa dapat lebih banyak. Sama kamu, rugi banget. Ini semua gara-gara kamu si Sundal. Katanya lelang bisa dapat duit banyak. Kamu juga suruh kami keluarin banyak uang buat sponsor. Tuan Su, tolongin aku. Awas barang haram. Ini semua karena kalian serakah, pantas dapat hukumannya. Nok. Anak baik ayah. Ayah minta maaf sama kamu dan ibumu dulu. Tapi darah lebih kental dari air. Pinjamin aja dikit, bantu aja. Banyak berbuat jahat pasti celaka. Kamu waktu ibuku. Hamil masih selingkuh, mau usir aku dan ibuku. Ini semua karma buat kamu. Menantu, kamu hebat banget. Hari ini dapat belasan miliar. Kita kan satu keluarga.
Bisa nggak kamu bujuk Xiaohi? Masa? Diliatin aja bapaknya mati. Ribut banget. Bawa mereka pergi, keluarga Shao udah hancur, tunggu aja. Aku nggak akan biarin kalian, bikin kalian menyesal. Langit punya mata. Karma buat Xiao Pengfei. Udah datang, berikutnya giliran kamu Suhean. Siapa suruh darahmu mengalir darah Xiao Pengfei? Akhirnya kita dapat ramuan ajaib Tianshan yang bisa sembuhin semua penyakit. Pulang langsung aku rebus buat kamu. Kamu buru-buru banget ya? Pasti dong. Kalau kamu nggak bisa, aku mau retur. Adik Bai. Kakak senior. Sepertinya, ini adalah adik ipar. Sepertinya, kamu adalah senior Bai. Sebelumnya, terima kasih telah merawat Yuncu kami. Selama ini Yuncu bilang, dia ingin bertemu orang tuanya. Kenapa kali ini orang tuanya tidak datang? Iya, bukannya orang tuaku akan datang ke lelang. Dua orang tua nakal ini diundang ke Istana Naga untuk merayakan ulang tahun pangeran ketiga. Selain lelang ini, aku punya tugas lain. Tugas apa itu? Adik ipar, aku dan adik junior Bai sudah lama tidak bertemu. Kali ini keluar gunung, bolehkah kami menginap di rumahmu sementara? Boleh banget. Aku punya banyak cerita untuk senior. Ada satu lagi, dulu ada seekor ular kecil. Dia sangat nakal, dia bertanya pada ibunya, kalian sebenarnya berbisa atau tidak? Ibunya bilang berbisa. Tebak apa yang terjadi? Ular kecil itu bilang, Ibu, aku menggigit lidahku sendiri. Bosan. Senior Bai, kapan rencananya pulang? Ayo, senior, aku kasih tahu cerita yang lebih lucu. Coba ceritakan. Kamu tahu hewan apa yang paling pandai merencanakan masa depan? Semut. Karena mereka memikirkan ratu semut. Aku pergi ke kantor. Saya. Ketakan. Aku pergi. Sudah, jangan tertawa canggung. Ini tujuanmu datang ya? Iya, guru bilang kamu menikah untuk membalas budi. Setelah menikah, orang tuamu tidak tega. Mereka menyuruhku turun untuk menguji. Apakah menantu baru ini benar-benar mencintaimu? Jadi cemburu berarti benar-benar suka? Iya, tunggu saja. Senior, Hari ini kelas pagi. kamu mau pergi kemana? Kamu belum memberiku ciuman perpisahan. Sejak kapan ada aturan seperti ini? Mulai hari ini ada. Seniormu itu selama ini tidak punya pacar? Ribut. Tidak. Kenapa belakangan kamu suka serang tiba-tiba? Adik junior, hari ini aku sudah siap untuk pergi. Benarkah? Kenapa tidak tinggal lebih lama? Aku. Xiao Sang, ya, cepat siapkan mobil. Untuk mengantar senior Bai. Dari pengamatanku selama beberapa hari ini, aku menemukan. Dia cukup peduli padamu. Benarkah? Ayah. Apa kamu menyukainya? Seperti apa rasanya menyukai seseorang? Ini. Kalau begitu, mungkin aku tidak menyukainya. Aku hanya datang untuk membalas budi. Pokoknya, kalau kamu menyukai seseorang, di sini akan mulai terasa asam. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Shi Xiong.
Bossu, kenapa seharian ini? Kamu mirang? Siapa yang membuatmu marah? Kamu bilang ya? Suhian. Kamu harus memberiku penjelasan. Apa masalahnya? Kalau begitu, mungkin aku tidak menyukainya. Aku hanya datang untuk membalas budi. PS yang buruk seperti ini saja tidak bisa dilihat. Apa yang perlu dijelaskan? Hanya foto-foto dengan wanita lain. Tidak yang membalas budi, kan? Kamu. Bicaramu masuk akal. Kenapa hatiku terasa asam? Apa aku benar-benar menyukainya? Jangan marah, nanti sakit, tidak ada yang menggantikan. Kamu mengembalikan semua mas kawin. Apa maksudmu? Tidak tahu, hanya ingin mengembalikan, hanya ingin memutuskan hubungan denganmu. Memutuskan hubungan denganku? Boleh, kalau begitu aku akan segera berinvestasi. Di film yang dibintangi Huyao. Kamu berani menyebut si rubah itu lagi? Aku ingin bercerai denganmu. Yuncu, jangan sampai seperti ini. Menantu, tenang dulu. Awalnya kalian berdua baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba ingin bercerai? Lagi pula dia menikah denganku bukan karena cinta. Tapi aku tidak sepertimu, menyukai rubah. Baiklah, aku ingin bercerai denganmu. Sekarang belum bisa. Uang yang kuberikan padamu belum kamu kembalikan semua. Baik, aku akan segera mencari uang dan segera bercerai denganmu. Dasar anak kurang ajar, istri yang baik seperti ini tidak bisa kamu pertahankan. Setelah bercerai, tidak akan ada yang mau padamu lagi. Dasar anak kurang ajar, kalau kamu bercerai dengannya, jangan anggap aku ibumu. Yuncu, dengarkan ibu. Jadi dia padaku hanya bersyukur, bukan cinta? Shisyong, kenapa? Perasaan menyukai seseorang bisa sangat tidak menyenangkan. Dengar kabar? Bintang besar Huyao. Dikabarkan punya skandal dengan bos grup Su. Bos Su. Sampai bos Su akhirnya bercerai. Wanita yang dirawat dengan uang sebanyak itu. Malah jadi peluang bagi Suhian si bajingan itu. Suhian, aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Bos Su, terima kasih atas investasinya. Film baru kami, Legenda Putri Ular Putih. Menurutku pemeran utamanya sebaiknya Guru Huyao. Tunggu dulu, belum tentu harus bintang terkenal. Orang biasa yang pandai akting juga bisa. Sutradara, ini data saya. Kamu mau apa? Ini kan istri bos Su. Sutradara, saya juga ingin mencoba peran utama. Jangan main-main. Saya tidak main-main. Saya akan cepat cari uang dan cepat bercerai denganmu. Baiklah, terserah kamu. Babak pertama, aksi gerakan. Ular putih membuat segel. Guru Huyao, sekarang giliran Anda. Keduanya bagus, tapi menurut saya, gerakan Guru Huyao lebih elegan. Saya memilih Guru Bai, lebih realistis. Bagaimana pendapat Bos Su? Bos Su jangan lupa. Siapa bintang wanita puncak yang sebenarnya? Saya memilih Nona Bai. Baiklah, kita istirahat dulu. Persiapkan babak berikutnya, pertunjukan menyanyi. Bodoh sekali, aku ini siluman ular ribuan tahun, berani-beraninya bermain di depanku. Nona Bai kemana? Jangan-jangan tidak bisa menyanyi, takut malu, kabur diam-diam. Tidak mungkin. Sudah lama sekali, jangan ditunggu lagi, sutradara. Baiklah, kalau begitu, saya terpaksa diskualifikasi Nona Bai. Maaf, terlambat.
Terima kasih. Nona Bai, silakan mulai. Siapa yang di telinga berkata, cintaku takkan berubah hanya untuk kata ini. Hati hancur pun tak menyesal. Hujan hancur. Angin menangis, mimpi merajut, cinta jauh. Bagus. Ayo, sekarang giliranmu. Aku tidak mudah diganggu. Siapa yang di telinga? Cintailah aku selamanya. Hanya untuk kalimat ini. Parenti. Tolong jangan nyanyi lagi, cepat pergi ke toilet. Kamu rubah serigala berumur ribuan tahun, jangan main-main denganku. Jangan takut, kami hanya sedang berlatih drama. Tanya saja padanya kalau tidak percaya. Sakit? Tidak. Halo, siapa ini? Liu Xianren, akhirnya aku dapat kontakmu. Ada apa? Ada siluman yang mengganggu di dunia, harap Anda bisa menangkapnya. Apa? Ada Suleiman? Baik. Kami segera datang. Hei, aku dan ayahmu akan datang ke kota untuk menjengukmu. Sekalian kita tangkap siluman. Tangkap Suleiman. Bagus, kebetulan kalian bisa menjemputku pulang. Apa? Jemput kamu pulang? Apa dia menyakitimu? Acting dialogue. Nanti dulu. Aku mau dia berakting bersamaku. Suamiku, sebelum bertemu denganmu, meskipun aku sudah bertapa 1000 tahun, tapi 1000 tahun itu tidak sebanding dengan sekejap bersamamu. Kamu tahu tidak? Bahkan jika harus mengalami penderitaan, kelahiran dan kematian berulang, aku tidak akan menyesal. Susian, kamu benar-benar tidak setia. Kok bisa suka sama rubah itu? Maka kamu buta ya? Sepertinya dia masih peduli padaku. Ini tidak ada dinaskahkan? Aku tambahkan sendiri, tidak boleh. Baiklah. Kalau kamu datang untuk membalas budi, lalu perasaanmu padaku. Apakah itu rasa terima kasih atau cinta? Terima kasih bukan cinta. Tapi cinta bisa mencakup rasa terima kasih. Sayang dan cinta. Budi dan cinta. Sekarang ini, aku tentu mencintai suamiku. Baik, tes akting kita selesai. Pemeran utama film, Nona Bai, sangat layak. Aku dapat kabar, Bayun Chu takut arak Huang Xiong. Ternyata ular busuk. Kalau begitu, sebar arak Huang Xiong di seluruh koridor. Kalau tidak menyingkirkannya, aku tidak akan pernah bisa. Mendekati Su Hian, dendamku takkan pernah terbalaskan. Baiklah. Kenapa ada bubuk belerang? Kakak baikku, aku jadi seperti ini karena kamu, katakanlah. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Pergi.
Bahaya! Yuncu, Bukan aku. Yuncu. Bagaimana kondisi istriku? Kami sudah berusaha. Cepat katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Maafkan aku, Yuncu. Zhao Shuai sudah ditangkap polisi. Aku mungkin tidak punya banyak waktu. Dengarkan aku. Mungkin kamu tidak tahu. Dulu, kamu yang menyelamatkanku, sekarang, nyawaku ini. Kembalikan padamu. Yang paling aku takuti adalah air matamu. Yuncu, bangunlah. Bukannya kamu hebat? Bangunlah. Yuncu. Pukul aku salah. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak membuatmu marah, aku. Menggunakan wanita lain untuk menipumu, ini semua salahku, tidak melindungimu. Yuncu. Asalkan kamu bangun. Aku akan menuruti semua permintaanmu. Benarkah, sayang? Kasih aku uang. Kamu baik-baik saja. Ah, pisau itu cuma seperti digaruk-garuk. Aku belum merasakan apakah kamu bisa. Bagaimana mungkin aku mati? Sayang, kenapa tidak menangis lagi? Aduh, cuma bercanda. Sayang, jangan marah. Bai Yuncu. Kenapa kamu suka sekali mempermainkanku? Siapa yang menyuruhmu bersama si wanita licik itu? Ayah, Ibu. Yuncu, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ayah, Ibu, bagaimana kalian bisa menemukan kami? Liu Xianren, akhirnya Anda datang. Apa? Anda adalah Liu Xianren? Ya, Liu Xianren, ternyata adalah mertua kami. Liu Xianren, dia adalah siluman ular berumur 1000 tahun itu. Apa yang kau omongkan? Bai Yuncu adalah putri kami. Meski berasal dari ular putih, tapi sudah mencapai tingkat dewa. Tidak mungkin, aku tidak percaya. niatmu jahat, dikelilingi aura jahat, kamulah siluman itu. Tapi aku hanya ingin membalas dendam. Aku tidak peduli apa tujuanmu, karena kau belum melakukan pembunuhan akhir. Aku akan memberimu kesempatan hidup. Kalau kau berani mengganggu dunia manusia lagi, aku akan mengambil nyawamu, rubah. Cepat pergi dari sini. Kok keras banget? Aku Apa kau memakai celana dalam yang kubeli diam-diam? sudah sembuh setelah minum obat yang dibuat ayah mertua. Mulai menghitung sekarang. Hah? Kenapa kau berhenti? Aku tiba-tiba punya pertanyaan. Apa kau bisa bertelur? Ah,